Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang menonton video ini, jadi kelompok kami ingin bahas tentang siklus produksi pembuatan buku catatan dengan finishing shadow stitch. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Erwandi Widinata, kemudian ada Firda, kemudian ada Hisham, ada Intan dan Nabila. Nah, di sini saya akan membahas tentang siklus produksinya terlebih dahulu. Ini adalah siklus produksi yang pertama. Tahap pertama itu product design, terus kemudian proses planning, ketiga ada facility planning, yang keempat ada production planning, kelima ada procurement, dan yang keenam ada manufacturing, ketujuh ada quality assurance, dan terakhir ada distribution ke konsumen. Untuk product design akan dijelaskan oleh Firda. Nah, iya, jadi produk desain yang akan kita buat itu kertas memo, ukurannya itu A6, yaitu 105 x 148 mm. Terus covernya itu pakai kertas buffalo, isinya HVS, 70 gram, 15 lembar per buku. Finishingnya kita pakai shadow stitch, oplahnya itu 25 buku. Lanjut, Wan. Kemudian proses planning. Di sini ada peta proses operasi. Dalam pembuatan cover itu, yang pertama ada operasi sama ada inspeksi. Yang pertama diukur dulu pakai penggaris itu selama 3 menit, terus pemotongannya 5 menit, kemudian dilanjutkan inspeksi 1 menit. Terus dilanjutkan dengan pengelompokan 5 menit. Buat isinya itu, yang pertama, pengukuran menggunakan penggaris selama 3 menit, lalu pemotongan selama 5 menit pakai cutter, dilanjutkan dengan inspeksi 1 menit, dan pengelompokan 5 menit. Terus baru disatuin selama 10 menit. Jadi ringkasannya itu operasinya berjumlah 7, waktunya 36 menit. Inspeksinya jumlahnya ada 2, waktunya 2 menit, totalnya 9, waktunya 38 menit. Jadi 38 menit per 5 buku, sama dengan 190 menit per 20 buku, sama dengan 3 jam 10 menit. Lalu ada peta aliran proses. Operasinya itu jumlahnya 4, waktunya 41. Inspeksinya jumlahnya 1, waktunya 20 menit. Transportasinya jumlahnya 3, waktunya 5 menit. Delay-nya jumlahnya 1, penyimpangannya 0. Kemudian menghitung kebutuhan kertas dan cover, dilanjutkan dengan mengambil bahan baku, kertas dan cover buku. Terus mengambil alat, bahan baku, dan alat dibawa ke ruang produksi. Selanjutnya pengukuran kertas dan cover, pemotongan kertas dan cover, pembukuan, dan distribusi. Setelah itu ada diagram alir proses pembuatan buku kita. Awalnya kita membuat desain. Nah, seperti apa desain untuk buku kita yang kita inginkan. Setelah udah dipilih desainnya, lalu kita dapat membuat final artwork. Setelah itu, kita melakukan proofing. Dan jika hasil proofing tidak memuaskan, kita dapat membuat final artwork ulang. Setelah itu kita baru dapat membuat mock-up. Dan jika mock-up sudah sesuai keinginan, kita baru dapat mencetak plat dan mempersiapkan bahan-bahan. Lalu ada make ready time atau waktu persiapan untuk cetak. Setelah itu kita baru mulai untuk mencetak. Setelah selesai untuk dicetak,
kita dapat melakukan finishing sesuai buku kita yang kita inginkan, seperti lipat, potong, serial stitch, sama stiker. Setelah semuanya udah disatukan dan selesai, baru barang atau buku kita dapat didistribusi. Selanjutnya ada facility planning, yaitu alat dan bahan-bahan yang digunakan selama proses produksi. Yang pertama itu ada kertas HVS yang digunakan untuk isi dan kertas buffalo untuk cover. Setelah itu, kita melakukan pengukuran menggunakan penggaris, lalu dipotong menggunakan cutter. Setelah udah selesai, kita satukan cover dengan isi atau dirakit dengan menggunakan metode jilid staples. Setelah udah selesai, sebelum didistribusi, kita dapat simpan di gudang produk jadi. Selanjutnya ke produksi planning. Ini ada alat yang kita gunakan saat proses pengerjaan. Yang pertama itu ada cutter, penggaris, dan staples. Terus ada bahan yang digunakan. Yang pertama itu buffalo paper untuk cover dan HVS paper 70 GSM untuk isi. Di sebelah kiri ada gambar tata letak saat proses pengerjaan. Yang pertama itu di sebelah kiri ada gunting dan penggaris. Di tengah itu ada cover dan isi. Di sebelah kanan ada staples dan di pojok sebelah kanan ada stiker. Selanjutnya ini proses untuk pembuatan isinya, imposisi kertas untuk isi dan cover. Imposisi untuk isi dan cover menghasilkan 4 halaman. Yang sebelah kanan itu kertas plano ukuran A4. Jadi saat proses pembuatan untuk menggunakan kertas A4 hanya dibagi 2 saja, terus dilipat menjadi 2. Terus untuk menggunakan plano yang ukuran 245 kali 340 mm itu harus dibentuk menjadi ukuran A4 dulu dan dibagi 2. Ini kebutuhan materialnya. Untuk isi 100 piece HVS kertas A4 ditambah 10% inset sama dengan 110 piece HVS A4. Cover 20 piece buffalo paper 245 dikali 340 mm ditambah 10%. Untuk insetnya 22 piece buffalo paper 245 kali 340 mm. Total biaya produksi harga kertas HVS A4 per piece sama dengan Rp100. Harga buffalo paper sama dengan 2.000 per piece. Isi staples Rp7.000. Keterangannya itu ada kertas HVS, kertas buffalo, dan staples. Kuantitas untuk kertas HVS 110, totalnya jadi 11.000. Untuk buffalo paper kuantitasnya 22, totalnya 44.000. Untuk staples kuantitasnya 1, totalnya 7.000. Jadi total semuanya itu ada 62.000. 62.000 per 20 buku sama dengan 3.100 per piece.
Nah, selanjutnya manufacturing. Yang pertama ada pengukuran isi. Untuk kertas HVS dengan ukuran A5 menggunakan penggaris lalu tandai dengan pensil pemotongan isi. Jadi kertas A4 dibagi 2 menjadi A5. Nah, untuk pengukuran covernya, ukuran kertas buffalo menjadi ukuran A5 menggunakan penggaris lalu ditandai dengan pensil. Sama juga dengan kayak tadi, kertas A4 dibagi menjadi ukuran A5. Yang ketiga ada pemotongan cover. Setelah kertas buffalo diukur dengan penggaris, gunting menjadi ukuran A5. Setelah tadi diukur, kita menggunting ukuran A5 dengan menggunakan cutter. Dan yang keempat ada pembukaan atau penjilitan. Siapkan atau satukan cover dengan isi, lalu lipat pada bagian tengah agar menjadi ukuran A6 dan staples bagian lipatan. Jadi cover dan isinya itu disatukan terus dibagi 2 menjadi ukuran A6 terus di staples di bagian tengah-tengah. Dan ini ada videonya cara pembuatan. Nah, ini pengukuran isinya dibagi 2. Dan dipotong menggunakan cutter. Nah, setelah itu disatukan semua bagian isinya. Selanjutnya mengukur bagian cover. Terlebih dahulu covernya kertas buffalo diukur sesuai dengan ukuran A5. Setelah menjadi ukuran A5, cover ditekuk menjadi 2. Dan disatukan dengan isi. Isinya sebanyak 15 lembar, dan setelah disatukan dengan isi dilipat 2 dan di staples. Setelah itu,
ratakan bagian luar, pinggiran buku, diratakan menggunakan gunting atau cutter. Dan waktu yang dibutuhkan operator untuk memproduksi masing-masing 5 buku dalam menit dan detik. Di sini kami punya 5 operator, yaitu Erwandi, Firda, Hisyam, Intan, dan Nabila. Untuk Erwandi, pengukuran isinya 2 menit 30 detik, pemotongan isinya 2 menit 30 detik, pengukuran cover 6 menit 36 detik, pemotongan cover 7 menit 11 detik, pembukuan atau penjilitan 9 menit 15 detik. Dan total waktu dari Erwandi yaitu 28 menit 2 detik. Dan untuk Firda, total waktunya itu 1 jam 25 menit 17 detik. Dan untuk Hisyam, total waktunya 1 jam 37 menit 15 detik. Dan untuk Intan, total waktunya 48 menit 40 detik. Dan untuk Nabila, waktunya 1 jam 52 menit 15 detik. Dan total dari 5 operator yaitu 6 jam 11 menit 23 detik. Ya, ini selanjutnya masuk ke materi quality assurance, yaitu salah satu penunjang kualitas, ya. Salah satu alat untuk mengukur kualitas. Nah, di sini saya coba mengkonversi waktu yang dibutuhkan jadi satuan detik. Jadi ini kualitas dalam sudut pandang produktivitas operator sendiri, yang seberapa cepat mengerjakan suatu produk. Ya, operator pertama, Erwan, itu membutuhkan total waktu 1682 detik. Kemudian yang operator 2 5237 detik. Operator yang ketiga, Hisyam, itu 5835 detik. Dan operator yang keempat 2980 detik. Dan yang terakhir, operator Nabila membutuhkan waktu 6735 detik. Total dari kelima operator ini itu berjumlah 22.469. Kemudian mengkonversi waktu yang direncanakan setiap operator dengan oplah 5 piece jadi satuan detik. Jadi 38 menit, 38 kali 60 detik, yaitu 2280 detik. Nah, ini adalah diagram yang kita buat untuk melihat perbandingan waktu dari ditetapkan sebagai rencana dan aktualnya. Kalau dilihat tadi sesuai rencana itu adalah 2280 detik. Yang garis tengah ini adalah garis rencana, itu standar rencana. Nah, bisa kita lihat dari diagram ini ada beberapa operator yang jauh dari rencana, dan ada juga beberapa operator yang mendekati waktu rencana. Di sini saya ada 2 operator yang mendekati rencana, yaitu pertama Erwandi dan Intan, operatornya Intan. Dan ada yang terlampau jauh, yaitu operatornya Nabila yang membutuhkan waktu 6.735 detik. Setelah tadi quality assurance, selanjutnya adalah distribution. Itu untuk menjaga, pertama ada penunjang distribusi. Untuk menjaga kondisi produk saat distribusi, kami mengepak per 5 buku dengan plastik tidak lembab dan bubus air. Nah, di sini kita menggunakan packingnya menggunakan plastik. Dan yang terakhir adalah saluran distribusi. Untuk distribusi produk ini kami menggunakan alternatif indirect channel distribution. Karena pendistribuan akhir kami ke penjual toko buku. Ya, karena kita membuat buku kosong, jadi kita mensalurkannya ke penjual ATK dan buku baru ke pembeli. Sekian dari presentasi kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.